Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. eh untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat untuk ibadah puasanya. Semoga full 1 bulan sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang market crypto, analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, per hari ini pasar turun 2,74%. Pasar kripto ya teman-teman. Di sini Bitcoinnya juga masih di area 42.000, retest mungkin sampai ke area 41.000. Kemarin saya udah ada buat prediksi harga tentang Bitcoin. Di sini juga Ethereum turun, semuanya turun ya teman-teman ya. Turun semua karena mengikuti pergerakan harga Bitcoin. Terus di sini kita lihat peningkatan yang tertinggi itu adalah oleh Kyber Network. Ini saya juga kurang tahu ya teman-teman ya. Ada juga yang naik tapi nggak sampai ngepam parah teman-teman. Nggak sampai ngepam parah, hanya di area 13, dan itu juga bukan koin yang saya kenal juga sih teman-teman. Ada ApeCoin juga yang kemarin udah sempat saya bahas, sekarang udah ada $11. Cukup sentimen yang bagus untuk ApeCoin teman-teman. Di sini saya akan bahas Cardano nih teman-teman. Ada apa dengan Cardano? Apakah ininya sudah berjalan sesuai rencana? Ekosistemnya nanti kita akan bahas. Tertingginya Cardano ada di area 0,2 nih teman-teman. Tertingginya ada di $1, terendahnya ada di 1 juga, 1,07, dan 1 nggak terlalu jauh. Volume perdagangan ada di 24% naik, dan kapitalisasi pasarnya masih di 45 miliar ya teman-teman. Dan di sini juga masih kemarin habis naik juga lumayan, sekarang udah mulai retest lagi ke area bawah mengikuti pergerakan harga Bitcoin. Dan ada beberapa berita dari Cardano juga nih teman-teman. Teman-teman perhatikan, ini adalah salah satu layer 1 Cardano. Salah satu kelemahan dari Cardano sekarang adalah ekosistemnya yang belum terlalu berjalan dan belum terlalu mengget user-user. Tapi video kali ini kita bahas progres apa yang sudah terjadi pada Cardano, dan mungkin sedikit dibandingkan, kalau kita bandingkan di beberapa layer 1 lainnya yang lagi naik daun, Solana, Avalanche maupun Terra Luna ya, Cardano jadi sedikit ketertinggalan, bisa kita bilang seperti itu teman-teman. Tapi Cardano sendiri memiliki fundamental yang kuat. Justru ini menarik, kenapa dia masih belum hype-hype-nya. Jadi teman-teman ingin membeli Cardano ini lagi di masa akumulasi sih, masih ada di harga bawah teman-teman. Kita lihat untuk Cardano, kita lihat dari sini statistiknya. Ini dari Martin Yang, 67% of Cardano holder, atau sekitar 67% dari holder Cardano adalah underwater. Underwater itu artinya merugi teman-teman. Mereka beli terus mereka menjadi penurunan harga. Ini ada statistiknya. Token summary di sini teman-teman. Sekitar berapa persen gitu tadi di harga, sekarang ada di harga 1,03 tadi, 1,07, 18% ini mengalami keuntungan teman-teman di harga yang tadi. Nah, yang 9%-nya rata lah at the money, dan 73%-nya out of the money teman-teman, atau dia mengalami kerugian. Bisa dibilang mayoritas mengalami kerugian dari Cardano sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena salah satu yang kita lihat secara holder komposisinya, teman-teman bisa lihat di sini holder compositionnya. Ini adalah time frame atau berapa lama sih para holder ini, orang-orang yang membeli Cardano teman-teman, secara time frame yang 11% sudah membeli Cardano udah dari 1 tahun yang lalu nih. 11%, 76% ini baru beli Cardano 1-12 month atau 12 bulan yang lalu, belum sampai 1 tahun. Ini yang 76% ini yang mengalami kerugian teman-teman. 76% mengalami kerugian teman-teman. Ini secara statistiknya teman-teman. Itu yang kita lihat dari Cardano teman-teman. Sekarang kita lihat dari progres ekosistemnya sendiri. Ini dari input output Hong Kong, atau perusahaan yang membawa Cardano sendiri. Di sini dia ada bahas nearly atau hampir 900 project are currently building on Cardano. Jadi lagi membangun Cardano. Dari segi grafiknya juga, chartnya project building on Cardano sekitar 8 atau 886. Satu hal yang cukup menarik di sini, dia itu
itu kalau kita perhatikan hampir setengah dari 886 ini adalah NFT collection. Jadi kita mempertanyakan apakah Cardano ini lebih fokus terhadap NFT dibandingkan ataupun finance ataupun yang lain. Hampir setengahnya bisa dibilang ini adalah NFT collection, teman-teman. Dan kita bahas tentang NFT akan banyak saingan juga, mungkin dari Ethereum atau dari Solana juga, teman-teman, dari layer 1 chain yang lainnya. Jadi itu secara progresnya. Kita lihat mungkin secara total value lock ini ada beberapa banyak sih aset-aset yang dikunci gitu ya di dalam ekosistemnya Cardano. Karena itu dia adalah layer 1. Kita bisa perhatikan Cardano jika dibandingkan dengan saingan-saingan seperti Avalanche, Solana, mungkin tadi kita bahas Terra Luna juga, secara total value lock dia masih cukup kurang, teman-teman, karena di sini Cardano sendiri masih di ranking di sini, teman-teman, 33. Mungkin salah satu penjelasannya kita perhatikan dari sini sendiri lebih banyak terfokuskan di NFT-nya sendiri, teman-teman, NFT collection-nya. Tetapi di sini bukan berarti Cardano tidak ada decentralized finance juga. Kita bisa perhatikan dari ekosistemnya sendiri di total value lock-nya ada di 217, teman-teman. Kalau kita perhatikan, walaupun kenaikannya bisa dibilang tidak eksponensial, tidak cepat, teman-teman. Jadi bertahap lah di sini. Kita bisa lihat secara historinya nih, teman-teman. Di sini sudah ada beberapa decentralized exchange, mungkin kita sempat bahas juga beberapa juga, salah satunya SundaeSwap. Dan sekarang ini Sunday justru nomor 2, nomor satunya ini justru MinSwap atau MIN. Dan Min sendiri kalau kita perhatikan dia total value lock-nya ada sekitar 144,42 juta dolar, teman-teman, atau sekitar 48% dari keseluruhan total di Cardano ekosistem nih, teman-teman. Ini salah satu tweet yang menurut saya saya setuju juga, di mana di Dan Gambardella ini dia bahas tentang out of nowhere Cardano will blast off. Jadi tiba-tiba Cardano ini bisa akan meledak harganya. Mungkin ini yang ada pengumuman besar di dalam ekosistem Cardano. Kita perhatikan memang sudah hampir dari bulan September atau bulan Oktober Cardano udah sedikit mengalami pelemahan, udah hampir 6 bulan bisa dibilang tidak ada terlalu pengumuman yang benar-benar yang bisa membuat harga Cardano ini meningkat, teman-teman. Kita perhatikan di sini salah satu contohnya COTI, teman-teman. COTI ini bisa dibilang ekosistem Cardano juga. Ini dia bertanggung jawab terhadap stable coinnya Cardano. Itu adalah salah satu JET, teman-teman. Kalau perhatian teman-teman roadmapnya COTI, JET ini akan launching di JET mainnet, teman-teman, di kuartal 2. Ada JET liquidity bootstrap dan JET implementation berfokus pada kuartal 2 sendiri. Jadi apalagi dengan ada hub Terra Luna dengan UST-nya, stablecoin ini bisa menjadi bagian penting terhadap suatu ekosistem juga tuh, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat, kita perhatikan juga 2021 was a groundbreaking years for COTI and we expect 2022 to be even bigger, akan lebih besar lagi di tahun 2022 kalau secara progresnya. Jadi ini akan menarik juga. Dia ada launching partnership juga. MinSwap tadi udah partnership dengan COTI ini yang tadi, dan Jet Power by COTI. Ada Refuto juga, teman-teman. Ya banyak lah, teman-teman bisa lihat sendiri di Twitternya Cardano dan COTI ini, teman-teman. Kita akan bahas sedikit tentang teknikalnya. Secara teknikal memang bisa dibilang Cardano ini belum mengalami penguatan yang signifikan ya. Saya juga kasih tahu dulu kembali lagi, teman-teman harus dior keputusan di tangan teman-teman. Kalau kita perhatikan Cardano ini belum bisa dibilang break dari trendline downtrendnya nih, teman-teman. Mulai dari awal September di sini kita bisa perhatikan walaupun beberapa altcoin lainnya dalam beberapa hari terakhir itu sempat breakout, tapi Cardano ini bisa dibilang masih ada rejection lagi, masih dibilang ada di area downtrend itu tadi, teman-teman. Di sini kalau dari level beli Cardano sendiri mungkin lebih, teman-teman, secara short term nggak bisa, tapi dalam investasi kalau kita bahas secara hype-nya sendiri, Cardano ini belum terlalu banyak hype-nya. Jadi masih dalam proses akumulasi juga. Dan sebenarnya untuk secara harga sendiri di level berapa sih bisa membeli Cardano? Kalau untuk sekarang kita udah sempat bahas di level $1.
14 ribuan rupiah. 1 dolar ini menjadi level yang cukup bagus untuk teman-teman beli akumulasi, karena kita perhatikan dari tahun 2021 khususnya teman-teman, kita lihat beberapa kali Cardano itu testing di harga 1 dolar tersebut teman-teman. Di level 1 dolar udah kembali testing support level, support resisten ini. Ya, di area sini kita bisa perhatikan. Lalu sekarang ini sempat testing di area 2022, sempat testing lagi, dan sekarang lagi berada di supportnya juga nih teman-teman di area 1 dolar. Apakah 1 dolar ini bisa bertahan? Nah, kalau berdaya seperti itu kita bisa lihat keadaan Bitcoin. Mungkin Bitcoin masih ada potensi untuk mengalami penurunan, dan penurunannya itu kemungkinan besar Cardano ini bisa breakdown di area di bawah 1 dolar. Kalau terjadi breakdown bagaimana? Ini beberapa video yang lalu tentang Cardano kita mention juga ada potensi Cardano ini ke 0,81 dolar teman-teman di area sini. Karena teman-teman perhatikan pada saat naik ini dia mengalami retest dulu nih di sini teman-teman 2 kali. Bisa dibilang ini menjadi level support berikutnya setelah 1 dolar, dan ternyata memang kalau kita perhatikan zoom out lagi di bulan Februari awal Maret teman-teman, ini sempat Cardano dan memang tes di area 0,81 tuh teman-teman, dan ini pas sekali ada di area bawah. Kalau teman-teman untuk membeli Cardano secara tidak langsung sudah untung sekitar berapa 20-30% lah. Jadi area 1 dolar ini sebenarnya udah sangat cocok untuk membeli, karena tadi saya bilang terjadi banyak rejection dari sini, support resistennya. Tetapi jika itu terjadi penurunan, maka Cardano mungkin akan mengincar area 0,81 sampai 0,84 teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dulu informasi saya tentang Cardano pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika video bagus silahkan di like, dan jika video tidak bagus juga silahkan di unlike ya teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.